Buat kalian para creator on the go atau professional user yang butuh kekuatannya RTX dan dipadukan dengan monitor OLED di harga yang nggak terlalu mahal-mahal banget, di sini ada sebuah VivoBook yang kenceng dan juga pakai OLED di harga yang nggak terlalu mahal. Desain VivoBook yang kali ini itu tentunya lebih tebal dan juga lebih berat dari yang biasanya kita review. Ini bisa dimaklumin karena di dalamnya itu ada RTX dan Core Ultra 7 yang butuh cooling lebih memadai. Kerennya, desain belakangnya ini tetap sama dengan VivoBook yang zaman sekarang. Hanya ada logo Asus VivoBook tanpa ada embel-embel lain yang biasanya tahun lalu itu ada embel-embel muncul-munculnya gitu. Ngebukanya cukup mudah hanya dengan satu tangan, hinge-nya juga sepertinya cukup kuat buat menahan panelnya di pemakaian jangka panjang. Panelnya ini berukuran 15,6 inch 3K OLED dengan brightness yang lumayan terang. Ya kalau misalnya mau precise-nya ini 2.8K sih, yang 2880 x 1800. Color gambutnya gue nggak harus bahas lebih lanjut lah ya, karena ini udah OLED, bezelnya juga nggak terlalu tebel-tebel banget, namun yang ini adalah tipe yang hard bezel. Keyboardnya punya layout 100% dilengkapi dengan numpad dengan layout two-tone black and gray. Bagian shortcutnya juga khasnya Asus banget. Yang gue suka di sini adalah backlit itu hanya butuh satu tombol aja, volume juga tetap ada. Semoga aja tahun depan Asus mau menginclude media button di function row-nya mereka. Dan sebenarnya keyboard ini tidak ada fingerprint scannernya, power button yang tergabung dengan keyboardnya juga tidak ada power control alias kalau tertekan bakal nyebelin. Namun yang gue demen adalah tombol copilot di sini tidak ada. Ukuran touchpadnya juga lumayan besar seperti laptop-laptop zaman now, tapi yang bikin unik adalah VivoBook Pro ini punya dial pad lucu yang biasanya ada di laptop-laptop ProArt. Tentunya ini bukan physical dial, namun virtual dial yang feelingnya nggak setektal dan seintuitif physical. Namun masih bisa fungsional kalau misalnya kita udah biasa pemakaiannya. Contoh di desktop kalian bisa pakai ini untuk mengatur brightness ataupun volume, dan di aplikasi tertentu kalian bisa modif-modif juga fungsionalitasnya itu bebas sesuka kalian dan bisa diatur per aplikasi. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Buat koneksi di sini Asus memberikan port yang memang cocok untuk para pro user. Di sebelah kanan ada audio combo jack, 2 USB-C di mana satunya itu Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type A ada, full HDMI port ada, LAN port juga ada, dan juga ada charging port. Sementara di sebelah kiri ada USB 3.2 Gen 1 lagi berikut dengan full size card reader. Jadi dari portnya dia cukup mendukung content creator yang memakai kamera mirrorless ya. Spesifikasi laptop ini seperti yang kita sudah bilang tadi, dia menggunakan Core Ultra 7 155H dengan discrete graphic RTX 4050, dan alasan mengapa laptop ini tebal dan lumayan berat adalah dia punya layout daleman seperti laptop gaming. RAM-nya adalah hybrid antara 8GB soldered dan 16GB SODIMM yang bisa di-upgrade lagi. Totalnya sekarang itu ada 24GB RAM DDR5, tapi kalau kalian bisa upgrade jadi 32GB SODIMM, jadi total ada 40GB RAM. Spesifikasi ini tuh cocok untuk para content creator, pekerja kreatif, AI trainer, atau para pekerja lain yang memang membutuhkan GPU power besar di kerjaan mereka. Storage-nya udah ada 1TB PCIe Gen 4 yang juga sudah lumayan kencang speed-nya. Ditambah ada satu lagi nih, slot M.2 PCIe Gen 4 di sini. Overall udah kayak laptop gaming ya spesifikasinya. Performanya kalau buat kelasan ultrabook buat kerja berat ini udah oke banget. Core Ultra 7 155H-nya bisa di atas Ryzen 7 8000 series dan beberapa Ultra 7 laptop lain. Namun ya tentunya masih kalah dari Ryzen AI 9 ataupun Ultra 9. Konsistensinya pun ya lumayan oke. Skor R15-nya itu masih stabil di 2600-an tanpa adanya penurunan. Ini membuktikan bahwa cooling sistemnya ini juga lumayan bagus. Kita tes GPU-nya dengan game dulu. Jadi di game-game macam Genshin Impact dia bisa dapetin 60 FPS, ZZZ juga bisa sekitaran 90 FPS-an. Game strategi Evil Genius 2 bahkan bisa sampai 200 FPS, dan Dota 2 juga bahkan bisa sampai 100 FPS-an. Jadi untuk power grafiknya ini dengan maksimum graphics power yang gede banget ya hampir nggak perlu diragukan lagi lah.
Editing video juga termasuk yang lumayan kenceng di laptop ini. Video 4K H265 10-bit yang dirender 8-bit berdurasi 10 menit aja, itu cuma 5 menitan kita ngerendernya. Scrubbingnya pun lumayan lancar, jadi untuk editing video dia ini udah lumayan banget. Blender pun juga lumayan, seharusnya laptop ini bisa cocok buat beberapa 3D designer yang suka bawa kerjaan secara portable. Lanjut ke pendinginan, di laptop ini tuh menggunakan 2 fan dan 3 heat pipe. Suhu CPU-nya lumayan aman saat full load karena stabil antara 85 sampai 90 derajat, namun mentoknya itu di 96 derajat Celcius. Dan suhu GPU-nya juga sebenarnya stabil antara 70 sampai 75 derajat Celcius, namun kalau keduanya lagi full load, suhu panas keduanya bisa membuat surface-nya itu jadi panas, hampir sekitar 50 derajatan di spot-spot tertentu. Menggunakan VivoBook Pro SKU yang ini, pengalamannya tuh kurang lebih sama dengan pakai TUF Gaming, tapi dengan monitor OLED dan dibungkus bodi VivoBook. Ketimbang estetika, laptop ini lebih ke fungsionalitas. Laptopnya itu cocok buat dipakai profesional on the go, misalnya mau melihat footage secara langsung di tempat syuting, atau juga ingin presentasi ke klien langsung. Hanya aja, monitornya ini reflektif dan kurang terang kalau dipakai di cafe yang jendelanya itu gede. Tapi yang paling membuat kecewa adalah suara speakernya yang terlalu standar, dimana optimalnya itu dia ada di volume 50%, di 100% itu mulai gaung, dan walaupun treble-nya jelas, bass-nya itu benar-benar kering tanpa adanya depth. Baterainya punya kapasitas yang besar, namun karena dia mengangkat CPU kenceng dan GPU RTX, pastinya dia lumayan boros. Makanya di sini Asus ngasih Nvidia Optimus untuk membuat GPU-nya lebih efisien, apalagi kalau pakainya sambil on battery. Charger laptop ini lumayan bongsor karena kapasitasnya sampai 200 watt, itu juga kenapa dia masih membutuhkan barrel bukan USB-C, tapi kalau di situasi darurat, charging pakai USB-C pun masih bisa. Lalu, karena di sini tidak ada fingerprint scanner, maka Windows Hello Sign In-nya itu menggunakan face recognition. Dan untuk Asus Dialpad yang tadi, ini bisa di-custom sesuka hati di aplikasinya dia. Kalau dulu VivoBook Pro itu dikasih aplikasi ProArt, di sini hanya pengaturan dialpad aja. Dan ini bisa di-custom per aplikasi, walaupun buat yang belum terbiasa, mungkin belum merasakan benefit secara sepenuhnya. Semoga aja nanti dialpad ini di-update lagi biar makin seamless. Kualitas kameranya ini lumayan bagus, dia udah 2K alias 1440p 30fps dengan mikrofon yang decent banget. Dia ada fitur AI noise cancellation ya sebenarnya di My Asus, tapi gue lebih suka yang default karena yang AI noise cancellation-nya itu malah membuat suara gue jadi putus. Terus udah ada privacy shutter juga, saturasinya juga lumayan bagus, dan karena ini udah Intel Core Ultra 7 yang mempunyai NPU, dia udah ada Windows Studio Effect, jadi ada automatic framing ataupun background effect seperti ini. Ya, buat yang butuh ini adalah sebuah fitur yang nice to have lah. Jadi kalau kita mau merangkum video tadi ke beberapa kalimat, sebenarnya VivoBook Pro yang kali ini terasa itu seperti kayak TUF Gaming sejati daripada TUF Gaming A14 kemarin yang kita udah review ya. Karena yang pertama dia emang agak berat, ya lumayan tebal juga untuk sebuah VivoBook zaman sekarang. Cuman balik lagi portnya itu lengkap banget, LAN port ada, HDMI ada, Thunderbolt ada, dan buat content creator juga ada full size card reader juga. RAM-nya itu bisa diganti-ganti, dia onboard ada 8 tapi yang 16 GB-nya bisa diganti lagi. Terus juga SSD M.2-nya bahkan punya 2 slot yang dimana 1 slot lagi masih kosong. Dan kalau misalnya dibandingkan sama saingannya, dia punya key selling point itu ada numpad, dimana orang yang butuh numpad itu jadi ada pilihannya sekarang. Kalau untuk yang dialpad ini gue belum bisa bilang kalau ini adalah key selling point yang penting banget karena kita sendiri belum merasa ini benefit banget. Dan kalau misalnya untuk pengaturannya di My Asus juga gampang, ada Nvidia Optimus juga yang itu beberapa kompetitornya nggak ada juga. Dan kalau misalnya untuk build quality dia udah military grade. Terus bang, emang kompetitornya apaan aja? Yang kita notice itu sebenarnya baru satu, yaitu Lenovo Yoga Pro 7i. Dia itu pakai Core Ultra 7 155H 32GB RAM, ya lebih gede daripada ini. Terus juga ada RTX 4050 juga. Dan tapi sayangnya dia tidak punya numpad. Jadi karena numpadnya itu tidak ada, kiri kanan keyboardnya itu diganti
front firing speaker, yang berarti suara speakernya itu lebih bagus daripada laptop ini. Dan karena harganya sama, jadi itu tinggal depend ke kalian aja maunya yang mana, tergantung dari kegunaan kalian. Dan untuk garansinya, laptop ini juga udah di cover sama Asus Perfect Warranty, alias udah ada accidental damage protectionnya. Jadi itu aja sih paling sebenarnya komen kita tentang laptop ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.